Ya, asal jangan sekolah ganja ya Bu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Baik pemirsa di seluruh tanah air, alhamdulillah akhirnya kita berjumpa lagi dalam acara 1 jam lebih dekat. Tepuk tangan dong. Karena yang punya acara bukan saya, sudah pasti saya adalah binatang tamu. Maaf, bintang tamu ya. Ya, loh kenapa bisa binatang? Ya memang sifat manusia kadang-kadang jadi binatang. Kan gitu ya Bu? Ya udah kita panggil aja Mbak Teteh kali ya, Teh Ini Rahmawati. Teteh aja Teteh. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget. Itu tadi lagu tentang apa tuh? Boleh diceritakan? Silakan sambil duduk. Saya di sini apa di situ? Di kan mana 1 aja? jam lebih dekat. Iya, 1 jam lebih dekat, Kalau tapi ini 1 duduknya jam tetap lebih jauh. jauh. Oh, Iya, sini aja. Ya, tadi lagu tentang apa tuh Ustadz? Saya lagu- panggil Uje aja, Ustadz Uje. Iyalah uji aja. Kalau Ustadz kali. Uje kan Ustadz. Jeffrey. Iya. Uji aja kali. Iya. Apa tuh lagu tentang apa tadi? Lagu tentang sholat. Mhm. Jadi intinya sebetulnya gini. Kita hidup 1000 tahun gitu. Meskipun mustahil kayaknya ya. Tapi kalau kita nggak ibadah, nggak sholat, tidak menyembah kepada yang memberikan hidup, ya sudah pasti nggak ada manfaat. Ada sebuah plesetan gitu kan. Rumah yang besar jadi impian. Siapa orang nggak kepengen punya rumah besar gitu kan. Harta yang banyak membuat senang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Artinya begini, orang kaya raya punya harta dan segala macam, nggak sholat percuma. Kalau yang rumahnya besar aja nggak sholat percuma, apalagi yang rumahnya cuma ngontrak ya. Mau 1000 tahun, mau 100 tahun, mau 1 tahun kalau nggak ibadah percuma ya Ustadz Betul. ya. Jadi inti ibadah adalah bersyukur kepada yang telah memberi. Nih, boleh kasih tepuk tangan untuk Ustadz. Ini tadi sudah disebutkan, ini acara 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Akan mengenal lebih dekat profil beliau, termasuk masa lalunya, masa kecilnya. Siap untuk dibongkar tidak? Harus siap. Ya, karena semuanya pasti ingin tahu. Tidak langsung menjadi seperti ini. Tidak langsung menjadi seperti ini kan. Ada perjalanan yang harus dilalui seperti itu ya. Kita tidak akan sampai ke Bali tanpa sebuah proses naik pesawat. Terus proses guncangan di atas. Ketika naiknya penuh dengan rasa ngeri. Ketika turunnya juga deg-degan. Begitu sampai di Bali pun nggak langsung sampai tempat tujuan. Kadang-kadang tersesat dulu. Ya seperti itulah hidup. Ya, termasuk Uje juga katanya ini hidupnya berliku sekali. Banyak warna, banyak variasi begitu ya. Nih, saya ingin tahu. Zaman dulu Uje pertama kali entah itu dakwah, entah itu memberikan imam di lingkungan rumah Uje dulu atau langsung di radio, di TV? Oh enggak, proses awalnya sebetulnya saya dianggap sama beberapa teman-teman termasuk yang bisa dibilang sukses keluar dari lingkungan drugs. Lingkungan, ulangi? Drugs. Lebih keras? Drugs! Saya nih cakep-cakep nggak dengar. Karena ini yang harus jadi contoh gitu loh Uje. Ketika orang-orang melihat Uje ini udah wah bukan main ceramahnya segala macam, kita lihat bersama-sama. Bersama-sama kita lihat dakwah Uje untuk mengingatkan Anda kembali. Berikut cuplikannya. Jadi kalau yang kecil yang nggak kelihatan,
ketika dia datang bisa menjadi sumber bencana malapetaka penyakit bagi manusia saja tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya yang namanya manusia macam saya tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja ini untuk mengingatkan Anda. Tetapi Anda tidak langsung berdakwah seperti itu kan Uje? Mungkin di lingkungan kecil dulu. Pada saat memberikan dakwah pertama, entah itu imam, entah itu dakwah di lingkungan rumah, langsung bisa diterima atau tidak? Ya sudah pasti enggak lah ya. Karena memang kan orang dulu itu mengenal saya, siapa sih lo, nothing gitu kan. Yang kerjaannya dulu cuma ngerusak orang lain. Saya itu dulu paling senang, maaf kalau mabok gitu kan. Nggak senang sendiri, senangnya berjamaah. Gitu. Iya, jadi saya senang berjamaah karena sesuatu yang dilakukan secara berjamaah pahalanya besar. Gitu. Tapi untuk yang mabok ini pahala besar juga nggak? Yang ya, besar kan? yang ngajak, gitu kan, dosanya. Dan lingkungan keluar masyarakat rumah tahu bahwa Uje memang sering kali ngajak-ngajak orang untuk mabok misalnya. Ya sangat tahu lah ya. Tapi karena ketika itu kita jadi orang yang teramat sangat sombong gitu kan. Sampai-sampai orang tua sendiri nggak didengar gitu. Apalagi orang lain ketika mereka nasihatin, who are you, siapa Allah? Mak gua juga nggak dengar, apalagi Allah gitu. Sombong banget. Pada saat memberikan dakwah juga ada ucapan seperti itu? Enggak itu. Bukan itu. dari masyarakat gitu. Oh ya, begitu kita mulai berproses untuk kembali kepada Allah, itu kan tidak mudah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali ya. Banyak sekali proses-proses yang pada akhirnya sebuah efek pembalikan kepada saya. Pernah sekali waktu saya diminta jadi imam gitu kan. Begitu saya sholat, softnya itu lumayan banyak. Karena memang biasanya kalau sholat maghrib sampai 3, 4, 5 soft. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu tinggal beberapa orang aja. Sakit memang sebetulnya, tapi akhirnya saya mikir, oh kayaknya memang ini yang harus saya terima. Sebagai sebuah proses pembalikan. Dulu saya suka nyakitin orang, dan gak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan menyakitkan orang lain. Tiba-tiba sekarang saya harus ngerasain itu semua. Dan mereka meninggalkan Uje diam-diam pada saat Uje menjadi imam di depan. Ya mungkin ya seperti itu. Saya tidak terlalu mau memikirkan atau membayangkan seperti apa kejadiannya ya. Saya hanya menerima saja lah. Karena memang ternyata hidup harus belajar dari situ. Apa pernyataan mereka yang didengar oleh Uje? Ada nggak? Selintas-selintas aja sih, tukang mabuk jadi imam. Ya wajar lah, mereka tidak percaya, wajar ya. Karena memang kan orang tidak semudah itu bisa langsung dipercaya. Oke. Nah akhirnya dari situ saya punya semangat bahwa berubahnya saya bukan untuk mereka. Tidak putus asa, ya orang nggak percaya, ya udah deh. Tidak, karena saya niat betul, saya berubah untuk Allah dan untuk kebaikan diri saya. Yang akhirnya semua itu pasti sekali waktu Allah akan berikan sebagai sebuah bentuk hadiah buat saya. Ya, kami masih akan kembali lagi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sesaat lagi. Satunya saya yang punya kamar di dalam kamar. Jadi di internet itu dibikin lubang, di sana ditaruh kasur. Jadi kalau pengen ngerokok naik ke atas. Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan diapain biar nggak ketahuan? Masih bersama 1 jam bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Uje, nih kalau misalnya melihat masa lalu nih, lagi kecil kan hebat banget ya? Hebat banget ya? Enggak, biasa. Iya, saya ini ada catatannya nih, dari kecil mendapatkan pendidikan Islam yang kuat sampai juara lomba azan, MTQ. Kemudian kasidah juga, penulis drama terbaik, ya lumayan lah, penulis drama terbaik 1 pesantren, pemenang lomba sinetron remaja, waduh bukan main. Tapi setelah masuk ke pesantren, malah yang itu ditinggalkan atau jalan seiring dengan kenakalan? Jadi gini kali ya, kalau mungkin bahasa kedokterannya, apa sih double impose apa lah, memiliki 2 kepribadian ganda. Jadi di satu sisi gue tuh kepengen yang orangnya taat ibadah, tapi di sisi lain tiba-tiba gue kepengen orang yang nakal gitu kan. Ada sisi itu ingin menjalankan dua-duanya? Kuat banget gitu loh. Misalnya gini, di pesantren tuh ada acara apa gitu kan, biasanya selalu
Ini nggak enak ngomong jadi gue lu nih. Nggak apa-apa, santai aja. Ini menunjukkan Ustadz Jeffrey yang sebenarnya kan. 1 jam lebih dekat. Kan kurang ajar ngomongnya. Bukan ngomongnya sama teteh gitu. Lanjut. Iya mah kurang ajar pisan. Jadi lagi kecil itu punya kepribadian 2. Ingin juga di jalan yang lurus misalnya. Agama segala macam. Tapi juga nakal juga kepingin juga gitu. Ya, akhirnya di pesantren itu cuma satu-satunya saya yang punya kamar di dalam kamar. Jadi di internet itu dibikin lobang, di sana ditaruh kasur. Jadi kalau pengen ngerokok naik ke atas. Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan diapain biasanya? Nggak ketahuan, ternyata nggak ketahuan. Hebat. Sampai keluar baru kebongkar gitu kan. Ternyata bolong itu internet ya. Ditaruh kasur gitu kan. Terus lagi asik-asiknya pesantren kabur ke Tangerang cuma pengen nonton film Rambo doang. Nonton Rambo, pergi ke Tangerang. Pulang, ketahuan dibotakin. Itu kalau dibotakin seneng. Karena dibotakinnya di asrama putri. Jadi seneng. Tetap ya. Nih, sepertinya belum keluar semua nih. Saya pengen mengeluarkan seseorang yang bisa bongkar-bongkaran soal ujian. Kita undang seseorang. Aduh. Ya Allah. Muid lu ngapain kemarin? Aduh. Muid. Panggilnya Muid ya? Muid. Nggak boleh diartiin, bahaya kalau diartiin. Apa artinya? Ya jangan itu. Itu kalau diartiin bahaya. Akan mengacaukan pertelevisian ya. Ya, silakan duduk. Ini namanya banyak, bisa boleh dipanggil. bergeser sedikit? Ah? Sedikit Oh, aja. iya. Iya. Ini namanya banyak, bisa dipanggil Agus, bisa dipanggil Bobo, bisa dipanggil Muid. Nah, Ya tergantung kalau ditanya Agus di mana? Agus Bobo. Bobo di mana? Bobo di Kalijodo gitu kan. Kalau Agus mana? Agus Muid apa? Jangan itu jangan itu rahasia kita. Penasaran nggak ibu-ibu? Jangan, Penasaran? ibu jangan. Nyesel kalau tahu, jangan. Bukan kalau saya omongin saya bisa disambar geledek ntar. Nih, tadi kita lagi ingin bongkar-bongkaran seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sekarang. Tapi dulu panggilan kecilnya ditunggu di pengkolan ya, preman soalnya. Lagi kecilnya panggilannya apa? Jeffrey ya. Jeffrey aja. Nih, tadi ceritanya lurus-lurus saja. Ada cerita-cerita yang kira-kira belum dikeluarin? Ada. Gimana? Satu saat dulu saya masih suka ke diskotik juga. Tuh dia bilang, gue pengen jadi model bisa nggak nih? Ini kebetulan dari lomba di diskotik. Emang dia pengen terkenal gitu ya? Betul. Cuman yang jadi masalah, gue mesti daftar. Ya oke. Terus sesudah bisa daftar, baju celana nggak punya. Daftar dulu pakai apaan? Baju celana nggak ada, uang juga katanya. Uang juga susah, 10.000 dulu pendaftaran saya. Dapat dari mana tuh duit? Ya akhirnya ya seadanya aja dapat dari nih daftar. Oke, baju sekarang dari mana? Baju saya pinjam dari temen satu, namanya Ceki. Celana pinjam lagi satu. Masuk jalan. Oke, terus. Ya. Gua aja udah lupa. Nggak sia-sia gitu. Jadi dari hasil seperti itu pengumuman bahwa Jeffrey juara. Waduh, sampai di situ dapat uang. Waduh, senang juga sih walaupun nggak banyak. Ya, dapat cipratannya dong, teman-temannya dapat cipratannya. Saya panggil lagi satu lagi nih. Berani? Silakan. Berani. Oke. Ini mah tukang ngebitrik. Iya. Allah Akbar. Nih, Bang Taufik ini teman dari masa kecil sampai sekarang ya, Bang ya? Sampai sekarang dan masih sering ketemu ya? Sampai Sebenarnya sekarang? sih ketemunya ya kalau kebetulan ada acara aja, ada event. Kalau sering ketemu banget sih enggak. Kalau sering ketemu dari dulu sampai sekarang kan pasti ada peristiwa menyedihkan, menyenangkan. Betul. Boleh dong diceritakan sedikit mengenai peristiwa apa ya? Yang kan dia satu tempo pembantu Ustadz Jeffrey ini datang ke rumah saya. Dia sambil menangis. Kemudian saya datang ke rumahnya. Kenapa sih? Nggak tahu, dia lagi ngamuk. Saya bingung. Ya saya naik aja ke atas. Saya begitu naik ke atas, dia ada di sudut dekat di mana ada keluar masuk untuk memperbaiki talang yang bocor gitu. Dia memegang golok yang begitu besar sambil mendekapnya kuat sekali. Saya bingung, kenapa Jet kok ada di situ? Ya jadi akhirnya saya tanya, itu ada orang masuk dari atas ke bawah.
ingin membunuh saya. Jadi saya siap saja di sini. Dia memegang golok itu mungkin terlalu lama ya. Saya dengan perlahan saya ambil, dia tolong minta maaf, barangkali ini takut membahayakan, nanti kamu bisa membunuh saya lagi. Saya repot. Saya ambil itu golok, ternyata goloknya itu panas sekali, Bu. Panas banget. Mungkin golok yang dia pegang itu udah berjam-jam kali ya. Jadi akhirnya saya bilang, Jeff, ya Allah ya Rabbi, kenapa bisa begini ya? Nggak tahu, mungkin besok nggak begini lagi kali. Ya udah begitu. Terus kemudian melihat UJ sekarang bisa lepas. Waktu itu lepasnya ngajak-ngajak juga nggak? UJ dulu deh. Ngajak-ngajak teman-temannya juga nggak? Awal sih belum kali ya, karena kan ngerasa bahwa kita belum benar-benar istiqomah gitu kan. Sampai pada akhirnya kita istiqomah, sempat bikin yang namanya Laskar Sayyidina Ali. Jadi Laskar Sayyidina Ali itu terdiri dari kumpulan dari anak-anak muda gitu kan, yang sebenarnya masih belum beres juga gitu kan. Pokoknya kalau ada judi di mana disamperin, wah ada acak-acak gitu kan. Diskotik masih buka, kita datang masuk ke dalam, angkat kursi lempar-lemparin gitu kan. Ya kayak gitu. Sampai pada akhirnya kita ngerasa loh kok dengan jalan kayak gini orang bukannya sadar malah makin jauh dari kita. Wah berarti ada pola yang salah nih kalau dakwah kayak begini. Akhirnya flashback ke masa lalu. Dulu gue juga di saat gue masih suka make, gue didakwain dengan cara gini, gue pasti gak mau, gue juga marah gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, seorang pelacur yang benar-benar pelacur ketika dikatain pelacur pasti sakit hati. Oh mungkin kayaknya nggak begini kali pola dakwahnya. Akhirnya mulai dirubah pelan-pelan, mencoba ngerti perasaan mereka, jadi seperti mereka, kemudian jadi teman curhat mereka, teman ngobrol mereka, teman sharing mereka. Ya akhirnya terus berkembanglah seperti ini. Dan berhasil. Saya nggak berani bilang berhasil, karena keberhasilan bagi seorang mukmin itu adalah di saat dia sakaratul maut, dia dicabut nyawa dalam keadaan la ilaha illallah. Baik. Ya, kami masih akan kembali sesaat lagi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Di situ keputar film tuh. Film apa? Iya semua. Ya, isinya yang mana? Yang jelek-jelek? Yang udah dah. Udah gak bisa diceritain dah. Malu nyeritainnya. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Tadi sudah bercerita mengenai masa remaja ya. Masa ya zaman-zaman apa menyebutnya Uji? Masa iya sih. Nah itu. Masa jahiliyah. Masa-masa jahiliyah. Kapan titik balik yang sangat penting menurut Uji ketika masa jahiliyah berubah menjadi ya bisa dibilang masa sekarang? Sebetulnya banyak proses ya. Proses yang paling pernah sekali waktu saya diajak umroh sama umi saya. Itu umroh yang pertama kali. Proses umrohnya juga luar biasa. Banyak sekali pembelajaran yang Allah kasih. Waktu itu saya datang ke sana bawa obat. Datang ke mana bawa obat? Bawa obat untuk menenangkan diri. Karena kan dalam kondisi paranoid yang sangat luar biasa berat. Akhirnya saya bawa obat dari Dadang Hawari, ke Profesor Dr. Hawari. Oke. Sampai di Mekah, sampai di Jeddah terus langsung ke Madinah. Begitu di Madinah, tiket saya hilang. Nggak tahu kenapa. Nggak ngerti itu, padahal waktu dikasih dua-duanya dikasih. Begitu dipulangin dua-duanya. Tapi kenapa tiket saya nggak ada? Cuma tiket umi saya. Di situ akhirnya berasa bahwa hidup lu bukan cuma untuk lu sendiri, bahwa lu harus juga bergantung dengan orang. Bahwa lu punya manusia kanan kiri yang harus lu juga terkadang boleh juga minta bantuan mereka kan gitu. Akhirnya saya ketemu seorang syekh yang memang kebetulan kawan umi saya udah lama gitu kan. Nah beliau yang bantu ngurusin tiket itu. Nah sepanjang di Madinah itu pas hari Jumat kalau tidak salah, saya diantar sama seorang mutawif di Mekah, namanya Murad, dia orang Lombok, diantar ke Masjid Nabawi, sholat, terus saya diajak ke Raudhah, disuruh duduk di Raudhah. Tapi kan karena lagi itu, waktu itu kan pangaplongo gitu loh, jadi nggak ngerti, udah begitu aja. Nah pas keluar dari Raudhah, lewat makam Rasul, disuruh sholawat, nah pas keluar pintu, nah di situ yang subhanallah. Nggak tahu kenapa, percaya nggak percaya, ini saya ada yang narik mbak. Ada yang narik, dihantemin ke tembok, tung. Saya di situ nangis kurang lebih 2 jam kayak anak kecil. Di situ keputar film tuh. Film apa? Iya semua. Ya, isinya yang mana? Yang jelek-jelek? Udah dah. Udah gak bisa diceritain dah. Malu nyeritainnya. 2 jam itu keputar film masa lalu yang suram itu? Wah udah ampun deh.
kejahatan sama perempuan, waduh ampun. Terus ya udahlah pokoknya nggak bisa diceritain lah Mbak Ya, ya. setelah Saya pikir itu, banyak yang nonton juga kali, tapi udah ngemaafin saya, udah maafin ya, maafin. nah setelah itu diputar semua film dan kemudian Iya, saya nangis gitu kan. Terus besoknya saya berangkat umroh pakai kain ihram. Sampai di Mekah kita tawaf wada. Begitu di saat selesai tawaf, saya doa di Multazam gitu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ saya nangis, saya pentokin kepala, saya minta sama Allah, ya Allah, seandainya hidup saya punya manfaat buat Engkau, buat Rasul Engkau, buat orang tua saya dan buat orang banyak, saya minta tolong sembuhkan saya. Tapi seandainya saya tidak punya manfaat, pulang dari sini saya hanya bikin maksiat, ya Allah saya minta mati aja deh. Karena saya ngerasa bahwa dosanya itu sudah seperti satu gelas air yang dituang penuh, kemudian dituang lagi nih airnya berceceran, seperti itulah ngerasa dosanya. Selesai dari situ, sholat sunnah 2 rakaat, terus kan biasanya ke sumur Zam-Zam minum, karena waktu itu bulan puasa kan tidak mungkin minum. Saya lupa, saya minum, pantas orang kanan kiri ngeliat gitu kan. Begitu keluar dari sumur Zam-Zam baru ngeh kalau lagi puasa. Saya tanya sama umi saya bilang, kata Rasulullah kalau kita lagi puasa lupa terus makan minum, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makan dan minum. Jadi saya merasa bahwa, oh ini ada signal bagus dari Allah gitu kan. Akhirnya pulang berproses, coba untuk istiqomah, ternyata begitu lagi. begitu lagi. Memang guanya aja nggak bener. Iya gitu kan, lebih sportif lah ya. Kalau kita harus nyalahin orang lagi capek kali kan gitu. Oke, saya ingin memanggil seseorang juga nih, seseorang yang tahu persis ya Anda dulu memulai karir dari mana, ya, sebelum menjadi seperti ini. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Nah, betul kan? Memang pernah bareng-bareng dulu meniti karir awal-awal dulu. Iya, pernah. Sebetulnya UJ duluan populer sebetulnya. Populer yang mana? Yang sinetron, yang model? Sinetron, model, dan juga dancer, penari. Ingat nggak? Waktu itu lebih banyak dikontrak untuk main apa? Sinetron, sulit banyak sinetron ya UJ waktu itu. Ya, Sinetron. tapi kita sempat berlakon bareng. Karena dulu kita punya yang namanya sebelum ada yang di TV-TV itu Iya. kan kita udah bikin namanya wayang nakal. Itu gagasannya Gugun. Gitu Gugun Gondrong ini, ya. Ini jadi Petruk, Jadi gareng. jadi karet. Jadi kita berpakaian wayang. Wayang dulu. Main di? Jadi kita main tuh keliling ya di kampus, bahkan betul. juga di mall gitu ya. Jadi saudara Gugun, UJ sebagai ini gareng, saya sebagai Petruk gitu. Terus ada beberapa teman-teman artis model ya, waktu itu masih zamannya Lia, terus Ino Febrianti, ya kan, Lulu Tobing, masih zaman-zamannya mereka baru-baru itu gitu. Jadi Mbak actingnya luar biasa. Jadi kalau dia ngomong kita bingung nih serius apa acting. Karena maka dari itu. Acting luar biasa. Jadi udah susah dibedakan gitu. Kebayang nggak dulu zamannya gaul nih, UJ akan menjadi ustadz? Oh enggak, jadi pernah dulu kita bikin acara kayak syukuran di rumahnya Gugun. Dia diminta untuk, siapa mimpin doa? Dia menunjuk untuk mimpin doa, waktu itu belum jadi UJ ya. Terus kata Gugun, well nih doanya perlu kita ulang nih, begitu Jeffrey pulang. Nggak kebayang ya waktu itu? Enggak kebayang. Bahwa akan menjadi seorang ustadz dengan jamaah yang lumayan. Enggak kebayang, karena sebetulnya saya dengan UJ ini berteman dari 93 akhir sampai 98 awal. Itu hampir tiap hari kita ketemu Senin. Jadi saya itu tinggal di rumah Gugun Gondrong dan dia selalu ikut menginap di situ, nggak pulang-pulang. Paling pulang ambil baju dan sebagainya ya. Nah, terus 98 awal dia menghilang, tahun 2000-an tiba-tiba muncul ke rumah Gugun terus dengan pakaian sorban, jenggot, gamis gitu dan datang kita berdua. Dan itu sampai sekitar 2 jam kita berdua diceramahin. Ceramahin tentang akhirat, tentang dosa ya. Kita diam aja gitu kan. Ini lagi acting atau serius nih sebenarnya? Bingung ya? Jadi pertama kali dulu UJ ceramah itu khutbah Jumat undang saya untuk ngelihat. Jadi saya di antara jemaah itu pertama adalah saya tuh mau ketawa. Ketawa kebayangkan apa yang kita lakukan selama ini tiba-tiba dia ada. Tiba-tiba dia jadi khotib gitu. Khotib itu tapi setelah
5 menit pertama saya jadi menangis gitu, menangis ternyata serius gitu ya, apa yang diucapkan dan apa yang disampaikannya. Kemudian juga saya memberikan masukan ketika itu ada UJ, karena dandannya belum kayak gini ya, sekarang dikenal sebagai Ustadz Gaul. Iya. Waktu itu nyaris bergabung lah dengan berbagai organisasi ya bro. Saya Dulu gimana? Digambarkan. ya pakai apa itu, sorban, jubahnya mungkin 3 lapis ya, jenggot, tambah lagi. Banyak sekali lah gitu. Saya bilang, Jeff, kalau seandainya Jeffrey ceramah di antara orang-orang yang sudah kenal agama, ya percuma. Mereka sudah tahu agama. Justru teman-teman kayak saya dan lain-lain ini yang tidak tahu agama yang perlu diberikan siraman rohani gitu, pencerahan. Tapi kalau Jeffrey dengan dandan begini sudah ngatur jarak dengan kami gitu. Akhirnya udah Jeffrey pelan-pelan menjadi Ustadz Gaul kayak sekarang, luar biasa sih. Ya. Baik, kami masih akan kembali di 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Terus saya nyamperin mobil, siapa tuh Gun? Oh, jangan. Tuh adek gua. Nah, Gugun udah tahu saya PK. Takut, Iya, Gugun tahu saya PK, penjahat kelamin. Masih bersama UJ. UJ, kalau saya boleh tanya, orang-orang di dalam kehidupan UJ yang bisa dibilang apa ya, berjasa, membuat UJ kembali lagi ke jalan yang benar. Siapa aja UJ? Boleh disebutkan? Ya, sudah pasti yang pertama adalah ibu saya. Karena yang pertama nggak akan mungkin saya lahir ke dunia ini tanpa beliau. Ayah saya meninggal tahun 92. Prosesnya juga dahsyat. Terus, Maksudnya dahsyat? Iya, prosesnya dahsyat. Waktu itu saya lagi ngelatih nari jadi koreografer di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Waktu itu mereka ulang tahun. Pas waktu itu hari Minggu, paginya saya udah tahu kalau ayah saya sakit, dirawat di rumah sakit Husada. Pas saya pergi dikasih uang berapa ribu perak buat ongkos. Begitu selesai latihan sore, Heng, gue balik dulu ya. Ada satu teman akrab namanya Hengki, dari awal saya proses latihan teater segala macam. Kenapa lu? Bokap gue sakit nih. Oh ya udah lu balik deh. Pas saya pulang ternyata orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya nggak ngeliat proses itu. Dan saya sempat ngamuk-ngamuk di rumah sakit, nggak nerima lah, biasa lah ya. Narik ini itu segala macam. Sampai akhirnya dikubur. Ya itu jadi kenangan yang sangat luar biasa aja. Karena tanpa ayah saya yang bangunin saya setiap subuh, terus nyuruh saya azan, nggak akan mungkin saya seperti ini. Gitu. Bisa bersuara tinggi gitu kan, dengan nafas yang panjang. Itu tanpa perjuangan ayah saya yang setiap pagi ngebangunin subuh, nyuruh saya azan, kayaknya nggak akan mungkin seperti itu. Jadi itu yang paling diingat. Ayah saya keras. Seorang ayah. Iya, keras, badannya besar, tinggi, kumisnya segini. Tapi saya tahu banget bahwa dia tidak boleh melihat keluarganya terluka sedikit pun. Tapi beliau juga orang yang selalu tidak akan membela kalau anaknya salah. Salah dia akan bilang salah kepada anaknya, tapi kalau benar dia tidak akan pernah mundur untuk bela keluarga. Dan itu yang sangat luar biasa. Ketika beliau meninggalkan, ibu lah yang kemudian mengambil alih semuanya. Tahun 92 single parent, ibu saya sampai sekarang setiap hari yang selalu begini. Ya Allah, kan itu. Sampai terakhir ibu saya mengizinkan saya untuk nikah. Padahal sebelumnya saya udah punya pacar waktu itu. Terus saya ngajak nikah dia, tapi ibunya bilang saya disuruh sembuh dulu. Sembuh dari yang satu Sakit itu? paranoid. Yang saya dianggap gila kan. Sakit sih, cuma kayak gimana, emang kenyataannya begitu, gila kan ya. Tiba-tiba saya ketemu seorang perempuan yang kekeh banget nyamperin gitu kan. Bahkan ketika itu amprokan berdua ketemu tuh di rumah. Ya proses, nggak ketemu lagi, nggak ketemu lagi. Oh mungkin ini kali ya. Akhirnya saya cium kaki umi saya, sama dia saya ngomong ke umi saya, Mi izinin saya nikah gitu. Umi saya bingung, yakin lu mau nikah? Iya kali aja ini jadi sesuatu yang benar gitu kan. Kenapa Umi sempat bingung? Nggak yakin gitu, karena kan sebelumnya saya juga pernah ditangkap di Polres Utara. Padahal udah bersih, udah berhenti itu. Udah masih kagak ditangkap juga iya, ya? udah kagak pakai apa-apa gitu kan. Gimana Terus kalau pakai? si Mu'id no, sebelah no. Itu udah jadi tanda dari Allah sebetulnya tuh. Pas kita mau pergi dia kejebur got. Jebur got segini nih. Udah gitu. Ya bondan lagi aja yang tadi sebelah tuh. Dia tuh. Udah akhirnya
ya saya nggak masuk gitu kan, dia masuk, karena yang bawa dia gitu kan. Dia cuma nginep doang 2 hari gitu kan. Nah di situ umi saya bilang, jangan panggil gua ibu, karena selama itu umi nggak pernah. Di situ pukulan yang keras banget, dar gitu kan. Akhirnya kakak saya Ustadz Riyad, Ustadz Aswan gitu kan, saudara-saudara saya terus beberapa teman sahabat berusaha untuk gimana saya supaya keluar, karena memang tidak ada barang bukti kan, karena bukan saya yang pegang gitu. Tapi ya itulah perjalanan hidup, artinya tanpa Taufik atau Bondan seperti itu, tanpa Agus dan yang lain-lain, nggak akan mungkin saya seperti ini. Artinya proses kerusakan kejahilian kemarin adalah justru mengantar saya menjadi seperti ini. Saya ingin menggarisbawahi yang tadi, jangan panggil saya ibu. Saya ingin memanggil ibu Anda. Silakan. Iya, kirain udah pada tidur. Ya. Ini senang banget ya ngumpul di sini semuanya. Ibu, tadi saya mendengar sedikit cerita, jangan panggil saya ibu. Itu ibu masih ingat betul peristiwa itu dan ingat betul kata-kata itu pernah terlontar. Iya. Gimana waktu itu ibu melihat anaknya bisa seperti itu saat itu? Waktu itu memang mungkin cobaan saya juga sebagai orang tua. Cobaan bagi putra juga, bagaimana hidup di dunia ini ya kan. Mungkin Jeffrey ini waktu itu bukan karena kelakuannya memang begitu. Karena memang waktu dari kecil pun dia suka MTQ, qosidah, senang gitu. Maka dengan ada gitu saya nggak bawa itu begitu, tidak. Jadi saya bilang, saking udah keselnya gitu, nggak bisa berubah atau gimana, saya bilang, ya sudah kalau gitu jangan panggil saya ibu. Terserah kamu mau bagaimana. Tapi walaupun begitu saya tetap minta sama Allah, supaya ya Allah berikan petunjuk, karena saya udah nggak mampu untuk mengurus putra saya yang kayak begini, begitu. Alhamdulillah mungkin doa kita, doa orang tua, semua keluarga, dan jamaah di Majelis Taklim, Allah berikan derajat yang tinggi kepada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ini saya ingin ke Mbak Pipi. Mbak Pipi, yang pertama duluan main mata atau yang pertama duluan naksir di antara Anda berdua siapa? Oh ini. Nggak ada yang mengaku ya. Yang mana? Jujur. Kata Agus Muid, saya mau dikejar-kejar. Polisi. Jadi yang benar siapa duluan nih? Saya yang lihat beliau duluan. Karena di mobil waktu itu, dalam mobil lihatnya. Zaman-zaman apa nih? Zaman-zaman kuliah, SMA? Enggak sih, waktu itu beliau memang belum jadi seperti ini gitu kan. Masih itu saya menjadi apa? Waktu itu saya sama Gugun Gondrong, sama Mas Gugun di kebetulan kan saya habis dari acara di dunia model ya, terus pulang. Kata Mas Gugun, makan dulu yuk di Menteng gitu, sekalian mau ketemu teman gitu. Terus pas di dalam mobil ya saya lihat beliau gitu kan dari jauh gitu. Tapi emang nggak boleh turun sama Gugun gitu. Terus kayak dijodohin gitu, dicomblangin sengaja oleh Gugun. Nggak, malah Gugun ngelarang. Oh gitu? Gugun turun, terus saya nyamperin mobil, siapa tuh Gugun? Oh jangan, tuh adek gua. Karena Gugun udah tahu saya PK. Takut, iya. Gugun tahu saya PK, penjahat kelamin. Ya, terus akhirnya kenapa sampai berketetapan hati untuk menikah? Ketemu di rumahnya Pak Ponco Sutowo waktu itu. Jadi mode bikin acara buka puasa, mode ya? Bukan apa? Aneka bikin acara buka puasa di sana. Ya disitulah ketemu gitu. Saya diajak sama Gugun, lagi-lagi sama Gugun, sama Iwel waktu itu bertiga. Akhirnya ya ketemu, udah dari situ ketemu nggak bisa dilarang kan. Tapi sempat bubar gitu kan. Sempat bubar lagi, nyambung lagi. Ya pertama ketemu, terus saya sempat nganterin ke Semarang, dia minta anterin ke Semarang. Saya bilang gimana mau nganterin, akhirnya dia sewa mobil. Dia sewa mobil, saya, Ustadz Aswan, istrinya Ustadz Aswan, kita berempat ke sana. Gitu. Sampai di sana, pulangnya bapaknya kan kaget nih, siapa nih orang gitu kan, sempat diajak ngobrol serius, tapi ya namanya orang gila kan bodo amat kan gitu. Maaf bang. Udah
Ya udah akhirnya sempat proses nggak ketemu lagi lama, terus ketemu lagi. Ya udah akhirnya minta ridho sama Umi, nikah. Waktu itu saya nikah juga dalam keadaan kondisi sakit ya, nggak punya duit, nggak punya apa Ya gitu. itu pertanyaan untuk Mbak Pipi, nggak punya duit, lagi sakit. Tahu kenapa juga. mau aneh juga. Terus dalam tanda kutip pemakai juga, apa yang menariknya? Apa ya? Nggak tahu dulu. Saya emang nggak tahu kalau. Ya itulah jodoh namanya. Oh jodoh kan susah dimengerti Mbak. Iya, Maunya tetapi kan kalau dipikir gitu, gimana Mbak? Waktu itu apa yang membuat Anda akhirnya memilih menetapkan, oke, saya menikah dengan orang ini? Pertama emang saya nggak tahu kalau dia pecandu, nggak tahu gitu ya. Terus setelah pacaran, terus begitu tahu dan saya melihat keparanoitannya dia gitu kan, kesakitan itu, ada rasa apa ya, rasa sayang yang luar biasa gitu. Ada yang kayak tuh bisikan hati tuh apa ya, kuat banget bahwa ini tuh yang bakalan jadi jodoh kamu gitu. Jadi, semua yang diberikan oleh Allah ini kan tidak gratis. Artinya ketika Allah memberikan satu nikmat, maka Allah barengi juga dengan ujian. Kan itu pasti. Iya kan? Nah, ya itulah rahasia Allah. Iya. Baik, kami masih akan kembali bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kiai ngapain? Belajar. Belajar apa? Belajar Quran. Dari mana? Dari bawah lagi. Jadi dengan usia beliau yang seperti ini masih senang belajar. Karena mikir, ya Allah, gue sombong apa? Nah, Uje, sekarang sudah menjadi seperti ini ya, orang sudah tahu ya. Tapi dulu-dulunya belajar agama, belajar ngaji, itu yang ngasih pelajaran siapa? Ayah di rumah, ibu, atau juga ada dari luar? Gini, di masa saya sakit, paranoid itu kan selalu nightmare, mimpi yang luar biasa. Mimpi seperti apa misalnya? Melihat jasad sendiri. Gitu. Seperti itu? Ya, saya melihat diri saya berjalan di tengah-tengah kuburan, terus di atas kuburan banyak cahaya putih, sampai mimpi disiksa, sampai pada akhirnya saya nggak berani tidur. 7 hari 7 malam saya pernah nggak tidur karena takut. Karena takut mimpi yang serem-serem Takut itu? mati. Jadi waktu itu pakai drugs, pengennya mati nggak mati-mati. Akhirnya setelah sakit dikasih rasa takut mati, benar-benar luar biasa. Sampai kurus habis badan gitu kan. Pernah, maaf, mencoba untuk bunuh diri misalnya? Oh, berapa kali pernah. Nggak enak lah ya dikasih lihat ya. Tetapi ini terutama karena apa? Ingin bunuh diri? Saya karena orangnya apa? kalau udah sayang, sayang banget. Tapi jangan sakitin saya. Karena saya bisa jadi psikopat waktu itu. Ini bicara masa lalu ya. Maaf ya Mia, ini kan yang dulu belum ketemu Mik ya. Saya pernah ada suka dengan satu perempuan gitu kan. Sorry ya Mia, ini bulan Ramadan loh, maaf ya. Yang dulu, ini dulu lah. Ini cerita misal saja. Saya disakitin, saya bisa datang ke rumahnya. Meskipun dikunci, saya bisa manjat. Dan gak dibuka, saya duduk depan rumahnya sampai pagi. Dengan kondisi ya lagi nggak sadar gitu. Nggak sadar tapi sadar juga bisa sampai ke situ. Ditungguin gitu, bodoh amat orang kanan mau apa terserah bodoh. Kayak gitu. Dan waktu itu senang melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri karena? Ya, akhirnya saya berpikir daripada saya harus nyakitin orang, aku nyakitin diri gue sendiri deh. Yang entah dengan rokok, yang entah dengan silet, dengan pisau. Gitu kan. Ya mungkin itu efek dari apa ya, drugs sekali yang terlalu berlebihan ya, akhirnya jadi seperti itu gitu kan. Saya sendiri nggak ngerti, nggak paham, bingung. Saya ingin mengundang seseorang yang apakah orang ini menambah sesuatu untuk Uji atau tidak. Iya, kita lihat berikut ini. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Aduh, Allah. Allah. Sehat. Allah. Silakan, Ustaz. Silakan. Aduh, ya Allah. Nah, Uje, boleh diceritakan beliau dan Ya. ini berdua guru Anda atau apa maknanya untuk Anda?
ada satu madrasah namanya Manhalun Nasiin. Di saat saya sekolah SD, pulang siangnya itu sudah pasti harus sekolah madrasah gitu kan. Nah, beliau-beliau ini menjadi guru saya dari kecil gitu. Sampai batas kemarin ketika proses hidayah itu sudah mulai datang, saya datang lagi ke mereka gitu. Jadi yang saya lihat dari mereka adalah beliau-beliau ini orang yang sangat tawadhu, luar biasa. Mangga kalau tidak percaya silahkan datang ke rumahnya, kaca nakonya pun tidak komplit. Tapi mereka bahagia, senang saja. Karena setelah saya tahu apa sih yang mereka cari, oh ternyata beliau-beliau ini nggak butuh dunia, beliau-beliau ini hanya butuh akhirat, hanya butuh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang sampai sekarang saya belum dapat. Ustadz, pada saat itu Anda melihat nggak bahwa UJ akan menjadi seperti ini? Ada, sudah kelihatan ya, atau lebih banyak bandelnya? Waktu di madrasah saya nggak lihat kenakalannya itu, baik-baik saja gitu. Dan dalam usia 9 tahun sudah pandai baca Quran. Iya. Dan terlatih sholat 5 waktu. Saya pesan untuk menjadi orang yang senang, 2 harus kau miliki. Pertama, pandai baca Quran dan tadarus Quran setiap hari. Kedua, senantiasa sholat 5 waktu sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Alhamdulillah, rupanya beliau berkenan dengan kata-kata itu, ditaruh dalam hatinya. Ya, sampai sekarang, insya Allah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu enggak nih? Insya Allah. Insya Allah. Baik, pada saat Anda masih menjadi dalam tanda kutip gurunya ya Ustadz ya, beliau ini pintar, mudah menyerap, atau lebih banyak melengnya misalnya? Oh ya, saya masih terkesan, walaupun sudah lama ya. Beliau ini waktu belajar di Madrasah Manhalun Nasiin, murid paling kecil, tapi saya lihat dengan keadaan sekarang ini, ya memang udah ada bakat. Dari suaranya bagus, Quran juga alhamdulillah. Jadi kalau ada perlombaan disebut MTQ itu ya, selalu beliau yang diajukan, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan. Alhamdulillah selalu juara. Jadi bukannya bakat untuk Quran sama lagu itu memang dari kecil ya. Jadi saya sangat berkesan ya, masih teringat ya, waktu di sekolah di madrasah itu paling kecil tapi suaranya paling hebat, itu nyaring bagus. Itu kesan yang saya, jadi kalau lihat seperti sekarang ini memang sudah ada bakat gitu ya, di Quran, sholawat. Sudah kelihatan bakat itu Ustadz, tapi di tengah-tengah jalan sempat seperti sekarang tidak tahu kan. Kalau UJ sekarang masih sering mengunjungi guru-guru lama ini? Belakangan ini karena kesibukan yang sangat luar biasa. Terakhir ketemu mungkin setahun yang lalu ya. Tapi dengan beliau termasuk sering karena sering keluar juga sama-sama. Beliau ada acara, buat acara saya yang suka datang. Karena beliau memang nggak pernah kemana-mana di luar. Tapi masih sekolah beliau. Sekali waktu saya ketemu di Tanah Abang ya, saya tanya, Kiai ngapain? Belajar. Belajar apa? Belajar Quran. Dari mana? Dari bawah lagi. Jadi dengan usia beliau yang seperti ini masih senang belajar. Karena mikir, ya Allah, gue sombong amat ya. Jadi beliau tuh masih senang belajar. Saya pikir jadi dosen atau guru ngajar, ternyata jadi murid. Senang jadi murid, senang terus belajar. Itu yang akan diambil nanti oleh UJ untuk selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Baik, Ustadz terima kasih sudah hadir di sini di acara 1 Jam Lebih Dekat bersama Jeffrey Al-Bukhari.
illallah